Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku menyampaikan berbagai hal tentang pesan Allah. Dan benar aku tidak tahu malu. Wajar keluarga aku menjauhiku atau malu kepadaku atau benci kepadaku karena aku tidak bisa dihentikan. Dan aku selalu bersaksi yang di luar logika. Tapi bagaimana lagi? Mereka mengatakan aku sesat, aku gila. Dan Allah mempertemukan aku dengan saksi-saksi hingga Allah menyuruhku ke Malaysia. Ada saksi-saksi Allah yang beriman kepada Allah bersaksi di Malaysia sampai ke Mekah. Itu semua mimpiku terjadi dan mereka tidak melihat apa yang dikatakan saya sesat, saya gila. Tidak mungkin orang gila sampai ke Mekah, Madinah mendoakan umat Nabi Muhammad dan dia tidak memikirkan dirinya. Kata Allah, bersaksilah di sisi Ka'bah. Tahulah ya bagaimana kita di sisi Ka'bah diinjak-injak bisa, mati bisa. Jika saya mendapatkan pesan dari iblis Dajjal yang dikatakan, tentu saya tidak bisa memasuki Mekah. Dan saya seorang perempuan, saya bukan Dajjal. Dan kata orang, apakah saya tidak kerasukan di sisi Ka'bah karena mendapatkan pesan dari setan? Itulah yang dikatakan Allah, tipu daya setan, menghalang-halangi kebaikan. Jadi Allah mengingatkan tentang hari kiamat, itu mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah. Dan Allah menyuruh kita bersedekah ke Palestina. Allah berkata, cari saudara Palestina, hubungi mereka dan kirimkan infak sedekah kepada saudara Palestina. Ketika kami melakukan 5 menit sampai ke tangan saudara Palestina, dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 1 orang, 2 orang, sekarang menjadi 2.500 lebih saudara Palestina dibantu Ahmad Habibi, saksi-saksi Allah, menyisihkan rezekinya kami bersama-sama. Akan tetapi tentu kami tidak menyanggupi membantu semua karena mereka ramai, kasihan mereka antri. Akan tetapi Allah menyuruh kami membuat satu perniagaan. Di dalam mimpi saya mengatakan tanah ini milikku, akan kujadikan tempat wisata. Lalu itulah yang kami lakukan. Kami ingin membuat satu tempat wisata anak-anak untuk membantu saudara Palestina. Semoga kami bisa mewujudkan. Karena kata Allah, beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, lakukan kebajikan. Itulah kebajikan. Ketika Allah menyuruh bersedekah ke Palestina, dialah Allah. Jika kamu mati tiba-tiba disuruh bersedekah, kamu beriman, mati kamu tiba-tiba, kamu akan dalam keridaan Allah. Tapi jika kamu mati tiba-tiba yang mengatakan pesan Allah dari iblis Dajjal, kamu akan dihinakan oleh Allah di yaumul mahsyar kelak. Ingatlah itu. Jadi jika kamu mengatakan pesan Allah ini dari jin setan Dajjal, ayo kita ke Mekah Madinah. Ayo kita di sisi Ka'bah. Mari kita berdoa untuk umat Nabi Muhammad di sisi Ka'bah. Atau kamu lakukan apa yang aku lakukan. Dan pesan Allah ini berbahaya dan menakutkan. Bukankah cara kita untuk memanggil hamba-hamba Allah itu banyak? Ambillah ayat-ayat Al-Quran, panggil hamba-hamba Allah, berdiri di sisi Ka'bah, panggil. Mari kita melakukannya. Dan buatlah semisal. Apakah kamu mampu membuat semisal risalah Allah yang tebalnya sampai 2000 lembar lebih? Coba buat semisal. Dan Allah mengatakan, jika dia berkehendak kepada saya membuat pesan 7 hari 7 malam, tidak akan habis kata-kata Allah. Memang panjang perkataan Allah. Memang Allah berkehendak apa yang dia kehendaki. Dia mampu, kemampuan saya dia tahu. Dia tidak membebani saya di luar kemampuan saya. Dan Allah menguatkan saya. Ayo buat semisal. Apakah kamu bisa membuat semisal risalah Ar-Rahman? Dan risalah Ar-Rahman itu sudah ada di mimpi masa kecilku. Ternyata Allah jadikan pada saat ini. Itulah Al-Mubasyirat. Dan Allah mengatakan pasangan Al-Quran adalah Ar-Rahman, kitab Ar-Rahman. Begitulah. Karena risalah Ar-Rahman mengambil hukum-hukum ayat suci Al-Quran. Dan Allah menurunkan ayat suci Al-Quran dan mengambil ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi semua dalilnya dari Al-Quran. Begitu. Jadi aku itu tidak berhenti bersaksi karena Allah menjadikan aku begitu. Memanglah ya, saudaraku malu, keluarga aku malu, tapi bagaimana lagi? Semoga kita diberikan Allah kebaikan dunia akhirat. Amin ya Allah ya Mujib.